apalagi otaknya pikiran tidak berzikir, itu seperti pohon yang rindang dengan pohon yang tidak ada daun yang kering. Jauh tak? Jauh, ya. Pohon yang kering, ya, kering, keriting, ya, tidak ada buahnya, tidak ada daunnya, di sana tidak ada. Itulah ibarat orang yang tidak berzikir. Itulah hati-hati yang tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, yang pikirannya tidak ada zikir sama sekali. Dengan orang yang suka berzikir, itu seperti pohon yang rindang, daunnya hijau-hijau dilihat pandai. Apalagi ada buahnya, apalagi buahnya manis, tambah lagi. Dan karena itu, ya, dengan kesempatan kita berada di majlis seperti ini, majlis kita cintai ini, maka hendaknya gunakanlah waktu kita sebanyak-banyaknya. Ya, minimal zikirnya 100 tiap hari, jangan lepasnya 100, ya nggak bisa lebih ke pagi 100, siang 100, sore 100, malam 100. Enggak. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita diberikan kesehatan, masih diberikan afiat, diberikan panjang umur, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang insyaallah Allah berikan keberkahan sebagai wasilah untuk perantara kita untuk sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sudah mimpi Nabi apa belum? Sudah mimpi Nabi apa belum? Sudah mimpi Nabi apa belum? Belum. Kalau mau mimpi gimana? Banyak-banyak salat, banyak-banyak mengamalkan sunnah. Kalau kita mengamalkan sunnah, ingat Nabi Muhammad. Kita makan, ingat Nabi Muhammad makan. Kita minum, ingat Nabi Muhammad minum. Kalau orang begitu terus, ya insya Allah dia akan bermimpi ke Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Pada saat ini kita hadir pada majlis kita yang tercinta, majlis ilmu Gerahatiara. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan dunia akhirat buat kita. Amin. Insyaallah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan pelajaran kita tentang hadis, tentang ilmu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tidak begitu panjang, ya. Hadisnya tidak begitu wah gitu orang biasa-biasa, tapi yang namanya hadis Nabi, yang namanya ucapan Nabi itu sempurna gal-galnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah, yang mana sahabat Abu Hurairah ini adalah orang yang dekat niat dengan Nabi. Ya, bahasa itu manjolnya dengan Nabi. Beliau namanya Abdurrahman bin Sakhar. Namanya Abdurrahman, ayahnya Sakhar. Beliau ini digelari oleh Nabi adalah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ya, bapaknya kucing. Ya. Kenapa digelari dengan Abu Hurairah? Karena tatkala jumpa dengan Nabi Muhammad, dia lagi ngendong kucing, ditaruh di dalamnya. Ini Nabi nanya, "What is this ya Abu Hurairah?" "What is that?" kata Nabi. "Apa itu ya, wahai Abdurrahman?" Maka dijawab oleh beliau, "Hirlun ya Rasulullah." Ini adalah kucing ya Rasul. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, maka digelar ya Abu Hurairah. Wahai engkau yang bergelar Abu Hurairah. Sejak itu gelarnya Abdurrahman bin Sakhar ini adalah Abu Hurairah. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Ya kan, saking dekatnya beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sampai beliau mengatakan tidak ada hadis, tidak ada ayat yang turun dan disampaikan oleh Nabi kecuali aku hafal, aku tahu. Saking dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW.
Kalau dia tahu ada ayat yang turun, kalau dia tahu ada sabda Nabi, langsung ditanya, ya, dan dicatat oleh beliau. Itulah Abu Hurairah yang luar biasa. Ini sahabat Abu Hurairah memiliki keistimewaan yang luar biasa, ya, karena beliau dekat dengan orang yang super luar biasa. Beliau ini adalah orang yang termasuk ahli zikir, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Beliau diriwayatkan dan diceritakan beliau salah satu zikirnya, ya, istighfar kepada Allah dan bertaubat setiap harinya 12.000 kali. 12.000 kali. Saking banyaknya istighfar dan zikir beliau. Dan juga beliau merupakan perawi hadis yang banyak, yang terkenal, yang paling banyak. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, ya. Tepatnya 5.374 hadis, ya. Beliau sangat luar biasa. Dari dekatnya beliau kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau memiliki kelebihan, memiliki ilmu, memiliki amal yang banyak. Aku ambil itu tak habis-habis selama umurku saat itu, dan sejak wadah itu terbakar sudah aku boleh jelaskan kepada Abu Hurairah. Aku sedih, wadah tadi terbakar, rumah Abu Hurairah terbakar dan wadah tadi terbakar. Coba kalau kita punya wadah itu, habis-habis tugas kita. Iya, jangan taruh beras, taruh duit men. Duit kita dah habis, Alhamdulillah. Itulah kelebihan cerita yang luar biasa pada sahabat Abu Hurairah dan cerita beliau dia sangat banyak sekali, karena beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang selalu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak mempunyai kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kalau kita termasuk orang yang suka mengamalkan sunnah, insyaallah Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa hadis yang dibawakan oleh beliau? Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Beliau katakan, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari sesuatu yang bersih, yang suci. Allah tidak menerima hadiah kita, ya, kurban kita, sedekah kita, ibadah kita, kecuali yang betul-betul suci, karena Allah itu zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Ya. Ibarat kalau kita datang memberikan hadiah kepada seseorang, namun hadiah yang kita bawa itu berlumuran dengan darah, berlumuran dengan kotoran, kira-kira diterima tidak? Tidaklah bakal diterima. Begitupun juga kalau kita ibadah, kalau kita puasa, kalau kita sholat, tapi bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tidak ikhlas sholat kita. Kita pengen minta dipuji, kita pengen disebut, kita pengen untuk dipandang, dan seterusnya. Berarti kita memberikan, beramal kepada Allah dengan berlumuran kotoran. Ya. Jadi penyakit hati tadi, riak tadi, itu penyakit hati, ibaratnya kotoran. Ya, kalau kita beramal dan disertai dengan penyakit hati tadi seperti riak, maka seperti kita menghadiahkan kepada Allah yang berlumur dengan kotoran, tidak akan diterima, karena Allah zat yang maha suci. Maka betul-betul hati-hati kalau kita memberi hadiah kepada Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah, tidak Allah terima yang kotor tadi, yang tidak ikhlas tadi, yang penuh dengan riya ataupun sombong, bangga diri dengan amal, tidak akan diterima oleh Allah SWT, karena Allah maha suci. Iya, itu harus kita perhatikan. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu zat yang maha suci, la yaqbalu illa thayyiban,
fa inna Allah amara al-mu'minin bima amara al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, memerintahkan kepada semua kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada orang-orang para nabi, mereka para nabi. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibatin wa'malu shalihan. Wahai sekalian rasul, wahai sekalian nabi, kata Allah, ya, makanlah kalian makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bersih, makanan-makanan yang halal, dan beramallah dengan amal yang soleh. Jadi Allah perintahkan kepada segenap nabi dan segenap utusannya untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa makan makanan yang halal, makanan yang bersih. Ya, kalau makan kotoran tidak mungkin, tapi makan yang tidak halal mungkin. Kalau makan yang dia kelihatan kotornya tidak mungkin, tapi makanan yang makruh mungkin. Makan yang subhat mungkin. Makanya Allah perintahkan agar para nabi dan kaum muslimin untuk semuanya untuk memakan makanan yang halal, makanan yang betul-betul murni, yang diridhoi, yang dibolehkan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mau menerima orang-orang yang selalu kotor, ya, dekil, alias bukan orangnya saja tapi amalnya, perbuatannya kotor. Ya, jadi kalau kita beramal soleh itu seperti kita melumuri diri kita dengan parfum dan bau wangian. Kita ahli sedekah, kita ahli puasa, kita suka bangun malam, kita suka membaca Al-Quran. Itu seolah-olah kita melumuri badan kita, jasmani dan rohani kita dengan parfum yang wangi. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya apabila seorang mukmin itu beramal baik, maka seolah-olah ada semerbak harum yang naik sampai kepada mereka malaikat. Kenapa? Mereka beramal saleh. Dan begitu pun sebaliknya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada seorang muslim seperti kotoran yang ada pada tubuh kita. Ya, kita bermaksiat seperti kita melumuri kotoran, sehingga tatkala seseorang itu melakukan kemaksiatan dan dosa, naik baunya tidak sedikit sampai kepada malaikat. Ya. Kira-kira ibu-ibu ini bau harum atau bau yang tidak harum?